Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai terkait perkuliahan atau evaluasi pembelajarannya pada siang hari ini, kita ngomongin soal presensi dulu salah satunya. Coba saya langsung tak rolling aja, Mas. Siapa tahu ada yang nggak hadir untuk hari ini atau siang ini. Mbak Viara. Mbak Viara udah ada belum? Kosong ya. Mbak Melisa. Mbak Melisa. Kosong juga. Mas Anam. Mas Anam. Hadir, Pak. Oh. Hadir, Pak. Oke. Satu lagi. Mbak Arlita. Oh iya, oke. Hadir, Pak. Oke, cukup itu aja ya. Untuk yang lain saya anggap hadir gitu. Tapi ingat nanti insya Allah sebelum kita tutup pun nanti ada tambahan. Oke, sebelum kita berbicara soal ini Mbak. Nah, kita bakal nyinggung seputar ibadah. Udah kelihatan belum? Mas Mbak udah kelihatan belum terkait slide? Udah? Udah. Nah, oke. Udah, Pak. Oke, kita langsung lanjut terkait persoalan ibadah. Ya, sebelum kita berbicara soal ibadah, kemarin kita juga pernah bahas mengenai hukum-hukum dalam Islam ya, salah satunya ya, terutama di dalam fikih. Ya, ketika kita ngomong soal hukum-hukum dalam fikih, tentunya di situ sangat jelas sekali bahwasanya bagaimana ya terkait soal hukum-hukum dalam fikih. Kemarin itu ada berapa sih kira-kira? Coba saya tunjuk satu persatu dulu. Mbak Fatimah. Nggih, Pak. Nggih. Nah, kemarin kan ada ya salah satunya hukum-hukum dalam fikih. Coba Ya. sebutkan Mbak, ada berapa sih Mbak kemarin? Kemarin ada ada 5, Pak. Oke. Apa yang 4 pertama ya? apa Mbak? 4 apa 5? Yang bentar, Pak. Oke. Kan ada haram. Oke, betul. Haram, sunnah, mubah, makruh, wajib. 5. Betul, ada 5. Oke, saya kasih pulpen buat jenengan Mbak Fatimah. Ya, ada pulpen kan Mbak? Ya, Mbak Fatimah, ada. ya, oke. Pulpennya tolong lempar sama teman jenengan Mbak. Silakan tunjuk salah satu. Oh. Sebentar Pak, lihat dulu. Saya mau ke ini Nabila, Mbak Nabila yang nggak on kamera. Mbak Nabila, silakan Mbak Nabil. Mbak Nabil. Mbak Nabil ada nggak Mbak Nabil? Ada Pak. Oke, silakan Mbak Nabil. Nah, langsung ya untuk pertanyaannya langsung dari saya aja Mbak. Terkait persoalan hukum, tadi kan ada 5 salah satunya. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya apa tadi Mbak? Halal haram gitu loh Mbak maksudnya. Benar? Halal haram atau wajib tadi? Mbak Fatimah, tadi dalam hukum Islam ada yang namanya wajib atau ada yang namanya halal haram, sorry. Apa Mbak kira-kira Mbak? Tadi saya bilangnya wajib Pak. Wajib. Oke, iya benar. Sebenarnya ketika kita berbicara soal wajib, terus ada yang namanya sunnah, betul. Ya, tapi kan ketika kita berbicara perkara soal ibadah, ya kan? Maksud saya kan tadi berbicara soal fikih. Dalam fikih kan ada 5 hukum benar tadi Mbak salah satunya. Ya, salah satunya 5. ada wajib. Yang namanya apa tadi? Wajib.
Oke, Iya, ketika kita wajib. berbicara soal ibadah, ada yang namanya wajib. Tapi ketika kita berbicara soal fikih, kan biasanya ada yang namanya apa kemarin? Ada halal, ada yang namanya masih ingat nggak kira-kira Haram. kemarin? Oke, ada halal, ada haram kan gitu ya. Terus ada lagi salah satunya, ada makruh, mubah, kan gitu. Satu lagi apa Iya, kira-kira? Ada halal, ada sunnah. haram, makruh, ya mubah dan sunnah. Oke, betul. Sunnah. Oke, silakan langsung tunjuk lagi yang tadi. Tadi Mbak siapa ya tadi ya Mbak? Nabila. Mbak Nabila. Monggo Mbak Nabil. Mbak Nabila. Mbak Nabila masih ada nggak Mbak Nabil? Oke, diganti yang lain dulu aja Mbak Fatimah. Silakan Mbak lempar ke siapa terserah jenengan. Mbak Ria aja. Ria, Mbak Kokom. Oke. Mbak Kokom. Oke, Mbak Kokom. Nah, kita lanjut terkait persoalan yang tadi Mbak. Salah satunya berbicara soal hukum dalam fikih gitu ya Mbak ya. Tak lain salah Iya, satunya kan Pak. kita berbicara soal namanya tadi soal haram Mbak. Ya, ketika kita berbicara soal haram, tentunya kan ketika kita ngelakuin hal yang haram, tentunya kita berdosa atau Mbak? Ya nggak kira-kira? Dosa nggak? Iya, Kan Pak. dosa. Nah, terus yang menjadi pertanyaan kita ngomong soal konteks yang sekarang. Terkait soal apa? Mungkin kemarin saya juga udah pernah ngomong sama yang lain mungkin terkait persoalan ganja, Mbak. Ya, ganja menurut jenengan Mbak Kokom, kira-kira boleh nggak sih kira-kira untuk kita Boleh apa? ditanam? Boleh ditanam. Oke. Terus Bukan, kalau Pak. kita Mohon nah iya, maaf, Pak. terkait soal ganja, Pertanyaan terkait soal ganja itu termasuk yang hal yang halal atau haram menurut jenengan Mbak kira-kira? menurut saya haram, Pak. Haram. Kenapa alasannya Haram. Mbak kira-kira kok bisa haram? Karena ganja itu kan lebih banyak apa ya? Kurang bermanfaat, Pak. Maksudnya ganja itu negatif penggunaannya, Pak. Kebanyakan kan untuk yaitu obat-obatan terlarang seperti itu, Pak. Betul. Berarti kesimpulannya haram ya Mbak ya, berarti ya? Haram berarti? Haram. Haram. Oke. Terus kan muncul pertanyaan kemarin salah satunya. Tadi kan berbicara ganja kan haram. Oke. Silakan langsung tunjuk ke yang lain dulu Mbak Koko. Sebelum kita masuk ke ranah ibadah. Lanjut ke yang lain, silakan jangan tunjuk. Lanjut ke Mbak Inayatul Rifki, Pak. Oke. Monggo Mbak Inayatur. Mbak Inayatur. Kameranya Iya, tolong Pak. dinyalain. Kamera tolong dinyalain dulu. Sinyalnya susah, Pak. Oh ya udah, berarti tutup aja Mbak. Oke. Nah, kita lanjut persoalan yang tadi Mbak. Seperti halnya Mbak Kokom tadi ya. Berbicara soal ganja, katanya Mbak Kokom tadi kan tentunya apa diharamkan toh salah satunya karena itu kan termasuk apa namanya? Ganja itu termasuk apa? Barang yang haram itu maksudnya. Oke, berbicara dengan konteks yang sekarang Mbak. Kira-kira jenengan sepakat nggak sih Mbak ketika yang namanya pemerintah semisal ya melegalkan yang namanya ganja untuk kita tanam maksudnya. Ya memang tujuannya di situ jelas, katanya buat pengobatan gitu Mbak. Kalau semisal demikian, menurut jenengan Mbak, kira-kira sepakat nggak kira-kira dengan wacana pemerintah yang seperti itu? Menurut saya kalau buat ganja buat obat medis gitu nggak apa-apa sih. Soalnya kan ada beberapa penyakit yang membutuhkan ganja, Pak, untuk sembuh gitu, untuk obat. Untuk obat. Berarti Iya. boleh ya Mbak ya? Iya. Boleh berarti? Oh. Boleh buat kalau pengobatan, buat medis gitu. Selain itu nggak boleh. Kalau buat medis berarti boleh. Ketika kita berbicara soal hukum dalam fikih, tentu di situ sangat jelas sekali ya. Yang namanya haram bisa jadi mubah, ya. Karena apa? Salah satunya dengan yang tadi, ya. Tapi kan kesimpulannya ingat, ketika kita berbicara yang haram pun, pastinya ingat salah satunya kita cari yang halal dulu.
ya. Kalau yang halal udah kita pakai ternyata belum bisa juga, baru kita cari yang tadi kan gitu. Tapi bukan berarti apa, yang namanya ganja dipakai buat medis sampai terus-terusan kan gitu. Kalau sampai terus-terusan khawatirnya apa? Kita justru malah jadi dosa kan gitu. Paham ya teman-teman ya? Itu terkait soal haram. Terus poin yang kedua, berbicara soal makro. Coba, saya pengen minta keterangan sama teman-teman yang lain terkait soal makruh seperti apa sih kira-kira? Coba Mas Bangkit. Mas Ya, Bangkit, perkara yang makruh itu seperti apa sih Mas kira-kira? Hukum yang seperti apa maksudnya? makro itu jika jika tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi kalau dilakukan bisa mendapatkan pahala. Kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan Tidak apa-apa. dapat pahala. Contohnya apa Mas? Kalau makro kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tapi kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Ya oke. Contohnya apa berarti? Ya seperti itu Pak, apa sholat, mungkin sholat apa yang tidak wajib, sholat sunnah. Sholat sunnah termasuk makruh? Ah, Misal kita udah wudhu terus itu apa dengan kita merokok gitu, kita merokok sebelum sholat itu makruh. gitu. Oke, coba saya Nah, tunjuk yang lain dulu. Mas Anam. Mas Anam. Mas Anam, dengar suara saya, Mas? Halo? Mas Anam? Mas Anam. Oke, lewatin dulu. Dengar, Pak. Oh, alah. Ayo, Mas. Terkait hukum makruh itu hukum yang seperti apa sih kira-kira menurut jenengan? Apakah sama dengan pernyataan Mas Bangkit tadi kira-kira? Kalau menurut saya pribadi itu makruh jika tidak dilaksanakan kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak mendapat, maksudnya tidak dapat dosa maupun pahala gitu, Pak. Oke, contohnya seperti apa sih Mas kira-kira? Contohnya kalau seumpama makruh itu kalau kita sudah mau sholat gitu terus kita minum itu nggak apa-apa, Pak. Kita sholat terus minum Air itu putih tidak apa-apa. Oke, maksudnya pas waktu kita sebelum sholat sholat. maksudnya Mas? Pas waktu sholat Sebelum atau sholat. sebelum? Oh, sebelum sholat. Oke, tapi ketika kita minumnya air putih, lah kira-kira bagaimana? Apakah juga bisa dikatakan makruh? Mbak Ulfa Mutmainah. Mbak Ulfa. Mbak Ulfa. Iya, Pak. Nah, tadi kan dikatakan sama Mas Anam salah satunya. Ketika yang namanya makruh, contohnya apa? Ketika kita mau sholat terus minum, Mbak. Ya, katanya kan seperti itu. Lah, pertanyaan saya terkait apa? Kita minum air putih, misal Mbak. Kita minum air putih sebelum sholat, kira-kira apakah itu juga termasuk makruh? Menurut jenengan, Mbak? Iya. Iya. Iya, Pak. Loh, berarti alangkah lebih baiknya berarti meninggalkan dong berarti kalau seperti itu. Benar? Bukan, Pak. Hah? Air putih loh ya, bukan air kolak atau yang lain. Itu semisal. Atau yang lain gini, semisal gini lagi masalah satunya. Ketika kita mau buka bersama, ya atau buka puasa maksudnya. Ketika kita mau buka, biasanya apa? Sebelum sholat kita minum dulu. Setelah minum, kita langsung sholat kan itu semisal. Ya, apakah bisa dikatakan makruh dengan seperti tadi, Mbak? Oke, Mbak. Iya, Pak. Iya, oke, Makruh. coba Mas Bahtiar. Mas Bahtiar, Iya, Pak. coba kalau menurut Anda kira-kira bagaimana? Makruh apa juga apa enggak? Mas Bahtiar.
Aduh. Sinyal ya, Mas? Oke, ganti yang lain dulu ya, Mas ya. Coba. Mbak Nabila. Mbak Nabila. Iya, ada Pak. Oke, kameranya bisa dinyalain, Mbak. Dari tadi Zoom-nya keluar masuk. Oh, berarti sinyal mungkin, Mbak. Mungkin sinyal. Oke, oke. Ya udah, lanjut aja, Mbak. Mbak Nabila. Halo. Oke, lewatin. Karena waktu kita singkat ya. Mbak Nana. Mbak Nana Yuli Astuti. Iya, Pak. Kalau menurut Nyala kira-kira bagaimana, Mbak? Sebelum kita sholat terus minum air putih, apakah itu juga bisa dikatakan makruh, Mbak? Kalau minum air putih kayaknya enggak deh, Pak. Kenapa alasannya? Karena kan nggak makan kan, kalau misalkan kita makan terus kan nyelilit di gigi baru itu, Pak. Nah ya, oke, cukup. Nah itu salah satunya teman-teman ya. Benar, salah satunya ketika kita minum yang namanya air putih, tentu kan nggak ada rasa apapun. Ya, jadi itu bukanlah makruh, kecuali kita makan yang ada rasanya. Semisal kita apa mau sop malah makan sop atau makan kolak semisal. Ya kalau seperti itu, kalau sampai kita yang nggak wudhu, ya khawatirnya kita malah jadi makruh. Benar salah satunya. Oke, langsung lanjut dulu terkait soal ibadah sekarang. Ya, seperti yang kita ulas kemarin, ketika kita ngomong ibadah, tentu kan kita udah ngerti semua lah salah satunya ya, teman-teman. Apa sih kira-kira yang namanya ibadah? Ya, ibadah seperti ini salah satunya. Ya, bisa dikomentari sedikit ya salah satunya. Paham nggak kira-kira terkait soal ibadah? Ini kan materi yang lalu, atau salah satunya ini hanya sekitar mulas gitu maksudnya. Ya. Terus poin yang kedua, ingat ketika kita berbicara soal ibadah pun di sini ada dasar hukum salah satunya. Apa sih? Terutama di dalam surat Az-Zariyat ya ayat 56, di sini dikatakan jelas sekali bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu ya. Coba saya pengen minta tolong dibacakan sama Mbak Eka Desti. Mbak Eka Desti ada nggak? Ada, Pak. Oke, silakan Mbak. Terkait dasar hukum ibadah Ini bisa. dibaca Arabnya kan, Pak? Ya iyalah. Arabnya Oh iya, siapa? Pak, ya. Monggo. Kelihatan toh? Bismillah. Kelihatan. Monggo. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, oke Mbak, matur nuwun. Nah, di situ sangat Sama-sama. jelas sekali ya ketika kita berbicara soal dasar hukum ibadah ya. Di situ tak lain apa? Allah itu menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah ya. Jadi ketika kita ngomong soal jin dan manusia, hakikatnya ya sama-sama untuk beribadah, bukan sama-sama untuk saling mengganggu satu sama lain gitu. Sampai sini paham kira-kira? Mas Mbak, paham nggak kira-kira sampai sini? Paham? Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini langsung ke poin yang selanjutnya terkait prinsip ibadah. Ya, ketika kita berbicara soal prinsip, tentunya di sini sangat jelas sekali bahwasanya bagaimana yang berhak disembah itu hanya Allah. Ya. Terus poin yang kedua tentunya ibadah itu tanpa perantara, kan gitu. Ya, jadi semisal kita mau ibadah apapun, ya udah kita minta doa atau apapun langsung sama Allah, sama Tuhan kita salah satunya. Jangan sampai apa kita minta doa tapi lewat perantara seseorang. Contohnya seperti apa? Ketika kita mau ujian, semisal kita mau ujian, nggak taunya malah minta perantara. Terutama apa? Kita masuk ke poin yang selanjutnya apa sih? Mungkin kayak ziarah, semisal. Ziarah kan boleh, itu salah satunya. Tapi ya nggak boleh karena apa? Seperti yang tadi saya utarakan, ya. Kita malah apa? Bukannya doain orang yang udah meninggal, tapi malah minta doa sama orang yang udah meninggal, kan gitu, ya. Mungkin terkait prinsip saya katakan jelas lah ya. Langsung poin yang selanjutnya aja, teman-teman. Nah, ketika kita udah melihat seperti itu, banyak sekali argumen, terutama apa sih?
kenapa sih biasanya ibadah kita kok malah jadi dipertanyakan gitu. Katanya kita udah beribadah, katanya kita punya Allah, Allah itu katanya Esa, kan gitu. Tapi banyak orang beranggapan kadang aneh, sholat ya sholat, tapi masih percaya dengan hal-hal yang lain. Itu seperti itu, ya. Itu juga menjadi pertanyaan kita yang besar. Terus poin yang selanjutnya terkait ruang lingkup ibadah salah satunya. Ya, ketika kita berbicara soal ruang lingkup ibadah, tentu kita semua insya Allah udah ngerti semua ya. Di situ ada 2 poin, salah satunya ada ibadah mahdoh, ada juga ibadah ghairu mahdoh, kan gitu. Ya, jadi tentu di sini sangat jelas sekali yang dinamakan ibadah mahdoh ibadah yang seperti apa sih? Ibadah yang khusus atau tak lain ibadah yang apa namanya wajib gitu salah satunya. Seperti halnya apa? Kita ngomongin soal sholat sampai dengan haji, kan gitu. Terus ibadah ghairu mahdoh itu kan ibadah yang sunnah. Salah satunya apa sih? Nah, yaitu banyak sekali, terutama kita ngomongin soal sunnah. Seperti halnya apa? Puasa Senin Kamis, kan gitu. Atau sholat-sholat sunnah yang lain. Seperti itu, teman-teman. Ya, paham kira-kira sampai sini? Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Paham, Pak. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Oke, kalau memang belum ada, coba sekarang saya pengen di antara kalian, tak tunjuk satu orang lagi ya, khusus buat apa? Toh untuk pertemuan siang ini kita kan pengen apa namanya membahas terkait kasus terutama teman-teman. Coba saya tunjuk siapa ini? Pertanyaan, Pak. Oke, Mas Anam. Apa hukumnya sih, Pak, kalau seorang seumpama saya pedagang, Pak. Terus itu harus melayani pelanggan. Lah, sementara itu sudah waktunya waktu sholat atau ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi saya itu tetap melayani pedagang itu hukumnya kalau meninggalkan sholat itu gimana, Pak? Oke, pertanyaannya buat siapa, Mas? Mbak Fatimah mungkin. Oke, monggo Mbak Fatimah. Tadi Mas, ya Pak, terima kasih Pak. Kan tadi Mas Anam bilang kalau bagaimana waktu kita melayani pelanggan, kan misalnya kita jualan, nah ternyata itu waktu sholat, nah terus gimana, itu hukumnya gimana ya? Kalau apa yang namanya ibadah, apalagi sholat itu kan termasuk ibadah wajib ya Pak ya? Ya, bagaimanapun keadaan kita harus kita utamakan. Kalau misalnya waktu jualan seperti itu kan kita bisa minta orang untuk menggantikan. Misalnya kalau di rumah kita punya saudara, kita punya orang tua, kita bisa menyuruh mereka menggantikan. Pasti bisa lah, pasti ada caranya bagaimana kita menyempatkan waktunya. Kecuali kalau kita benar-benar dalam keadaan yang tidak bisa melaksanakan sholat. Misalnya seperti dalam perjalanan itu kan beda kasusnya. Nah, ini kan hanya jualan. Nah, menurut saya masih bisa digantikan orang lain buat jualannya, terus kita bisa sholat. Kalaupun itu kepaksanya misalnya jam 12 sampai jam 2 siang kok masih rame-ramenya banyak pembeli, ya mau bagaimana lagi ya, kita uang namanya membeli itu kan juga rezeki kan. Nah, kita juga harus memikirkan, oh kalau misalnya saya mau janji nanti saya jamak nanti, ya udah harus dilaksanakan seperti ya, semuanya kembali ke diri sendiri sih Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, matur nuwun Mbak Fatimah. Ya, benar salah satunya. Ketika kita berbicara soal lagi jualan kayak sesibuk apapun kayak yang namanya terutama soal ibadah sholat tentunya tidak boleh diulur-ulur kan gitu ya. Lebih-lebih ketika kita katakan apa boleh nggak sih kira-kira profesi kita jualan sementara kita berada di wilayah kita semisal ya. Tapi berbicara soal sholat memang nggak diulur-ulur sebenarnya, tapi malah dibikin kayak jamak plus kosor semisal. Itu semisal ya. Kalau tadi pernyataan Mbak Fatimah, saya anggap cukup Mbak, betul ya, salah satunya yang pasti jangan sampai ngelurus demikian. Kalau bisa ya diganti dengan orang kan gitu, betul. Nah, kita ngomongin seputar yang lain salah satunya. Berbicara soal peran ibadah ya, kita ngomong soal peran ibadah lagi balik.
Bagaimana sih kira-kira menurut teman-teman semua salah satunya ketika kita berbicara soal peran ibadah dalam menanggulangi tindak apa sekarang? Tindak korupsi salah satunya. Coba Mas Pratama. Peran ibadah sangat penting Pak buat menanggulangi korupsi, apalagi ya kan itu kan korupsi kan berasal dari sifat seseorang ya Pak ya, dari ketidakpuasan apa yang dia punya terus dia menimbulkan korupsi begitu. Ya, jadi peran ibadah kayak misalkan sholat, pendidikan agama sejak dini itu bisa menghindari perbuatan korupsi seperti itu Pak, agar terhindar begitu Pak. Oke. Sudah Pak. Nah, terus satu lagi Mas, ya. Berarti kan peran ibadah itu sangat penting sekali toh, terutama buat kita Pak. ya sebagai orang muslim salah satunya. Jadi di dalam agama apapun pasti yang namanya korupsi pasti disinggung salah satunya. Karena apa? Berbicara soal korupsi itu kan bagian dari pencurian kan gitu salah satunya. Cuman yang menjadi pertanyaan kita, katanya orangnya apa? Udah rajin sholat, rajin ibadah kan gitu. Tapi pertanyaan kita, kenapa sih berbicara soal korupsi kok malah tambah marak gitu Mas? Menurut jenengan kira-kira bagaimana Mas Pratama? Ya begitu kan balik lagi ke diri seseorang tersebut Pak. Kan misalkan kita rajin sholat, rajin agamanya rajin, tapi kan begitu kan jadi yang nggak bisa nahan mengendalikan itunya Pak, sifat ketidakpuasannya, maka dia jadi korupsi begitu. Berarti kembali ke Sudah, kita Pak. masing-masing ya. Masih ada pertanyaan sampai sini? Cukup Pak. Cukup, Pak. Ya, yang pasti ingat ketika kita berbicara soal PR terkait soal materi AIK 2 ya, tentunya di situ menjadi PR buat kita semua salah satunya. Mungkin untuk materi itu sangat gampang ya untuk kita pelajari, tapi terkait praktek yaitu yang menjadi pertanyaan besar ini. Sebelum saya tutup atau saya akhiri, tugas buat saudara semua, buat kalian semua, salah satunya apa tugasnya? Tolong resapi terkait persoalan fikih, terutama soal ibadah gitu. Ya, maksudnya resapinya bagaimana? Terutama buat diri kita masing-masing salah satunya. Tolong lebih dicermati ulang ya. Nggak usah kita tulis, tapi tolong praktekkan dalam kehidupan nyata. Semoga terkait penyampaian singkat pada siang hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ya. Amin. Dan sebelum saya akhiri, mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa bersama-sama. Monggo berdoa mulai. Ya, cukup. Ya, mungkin gitu dulu. Ya, sebelum saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.